Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Gis. Akhirnya kita bertemu kembali di kesempatan ini, kembali di podcast kami. Dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Bambang Setiono selaku dosen manajemen keuangan publik dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik. Halo, Pak Bambang. Ya. Halo, Nova. Iya nih, Baik. Gis. Ya, Eh, kita hari ini mau ngebahas soal pinjaman utang luar negeri ya, Gis ya, buat Ya, podcast hari ini. oke. khususnya Baik. untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung, Pak. Oke. Baik. Nah, Langsung dimulai saja ya Pak. Ya, silakan. Untuk yang pertama Pak, seperti yang saya lihat di laporan keuangan BUMN terkait kereta cepat, PT KAI ini memiliki utang negara sebesar 3,2 miliar dan juga utang luar negara Indonesia yang dilansir dari bi.go.id itu sebesar 402,8 miliar USD pada triwulan pertama tahun ini Pak. Nah, ketidaktahuan kami ini menimbulkan pertanyaan Pak, sebenarnya bagaimana sih pembagian hutang untuk pengerjaan kereta cepat ini? Dan juga berapa besar pinjaman yang dikeluarkan negara untuk proyek ini, Pak? Oke. Ya. Jadi, eh, jadi pemerintah itu punya, ini kan proyek pemerintah ya, proyek presiden kan, Presiden Jokowi kan. Dia punya keinginan bangun kereta cepat. Tahu saya tidak ada tuh di RPJM, JPM, bangun kereta cepat nggak ada. Jadi eh, dia menggunakan pasti menggunakan dalil infrastruktur lah, mungkin di situ ada pembangunan infrastruktur, itu salah satunya kereta cepat. Sebagai presiden atau pejabat pemerintah itu punya dua punya dua unit untuk bisa membangun atau melakukan sesuatu. Pertama lewat kantor kementerian ke presiden ya, presiden punya kementerian. Ini Menteri Perhubungan kalau itu transportasi ya, dan kalau yang suruh kerjain gitu, bikin-bikin kereta apa segala macam itu ada kerjaan umum kan, ada Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kalau kalau pemerintahnya ngerjain sendiri ya, karena presiden yang mau, terus pemerintahnya punya uang, dia akan suruh tuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum itu mengerjakan. Paham ya? Nah, kalau kayak begitu saja, itu utang pemerintah pusat akan muncul di laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP. Begitu. Kalau kalau itu dikerjakan seperti itu. Nah, model yang kedua, kalau dia yang kerjakan yang presiden cuman tangannya yang digunakan adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau kekayaan dipisahkan. Punya itu. Itu juga unit pemerintah, tapi dikelola kayak perusahaan swasta, gitu. Artinya apa itu? Artinya anggarannya punya sendiri kan, dia punya anggaran sendiri, punya anggaran BUMN, nggak masuk anggaran pemerintah, nggak masuk dia. Jadi anggaran sendiri, kemudian punya penerimaan sendiri, mengelola pengeluaran sendiri, gitulah, sendirian lah pokoknya. Jadi eh, Presiden hanya nyuruh aja ke Menteri BUMN untuk bikin si BUMN yang bikin. Nah kalau disuruh begini, biasanya kalau di kereta api pastilah kereta api kan. Terus karena ini bangun jalan ya pasti yang apa BUMN infrastruktur kan disuruh jalan. Di sini contohnya Wika yang disuruh ya, Wijaya Karya ya kalau nggak salah. Bukan Waskita kan, Wika kalau nggak salah. Kemudian karena yang punya tanah itu ada tanah perkebunan, disuruh perkebunan kan, perkebunan di Jawa Barat tuh. Yang punya tanahnya supaya gampang apa eh, melepaskan tanahnya untuk bisnis ini gitu. Jadi kalau misalnya ini
yang ngerjain tuh BUMN saja nih, BUMN saja. Jadi yang bikin keretanya mungkin kereta api Indonesia ya, yang bikin kereta cepatnya nih. Kemudian apa yang bangun relnya gitu kan, mungkin Wika ya atau apa gitu sama stasiun-stasiunnya. Kemudian tanahnya perkebunan. Kira-kira begitu gambarannya ya. Jadi kalau dia punya utang, yang utang BUMN nih, tiga BUMN. Nggak ada urusannya dengan utang di pemerintah pusat ya. Oke. Ya. Nah, Eh, begitu. Tapi Gimana dari Faris? saya baca ya Pak, di dari kcic.co tadi dan juga dari CNN, proyek ini itu menggunakan pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank sebesar 75% Pak. Ya, Sementara 5% modal lainnya dikucurkan dari entitas perbankan. ya. Jadi Nah, ini masalah eh, nih. Gimana Faris? nah, karena proyek ini melibatkan utang luar negeri, eh, tadinya kan biayanya diestimasikan hanya butuh 86,5 triliun. Sedangkan Ya, sekarang membengkak Pak jadi 114,2 triliun. Dan ya. yang targetnya rampung di tahun 2019 sedang diusahakan untuk mulai beroperasional di bulan Agustus tahun 2023. Nah, Pertanyaannya apa? nah lalu dari yang saya baca juga, Cina ini bersikukuh bunga yang dibebankan adalah 3,9% per tahun. Sedangkan yang mereka proyeksikan itu proyek ini akan balik modal dalam 40 tahun, Pak. Menurut Bapak, tanggapannya gimana, Pak? Dengan balik modal yang 40 tahun, serta bunga yang dibebankan itu 39% per tahun, dan nah, pembengkakan yang terjadi. ini Pak, Oke. eh mereka itu sebenarnya bilang perkiraannya baik modal 40 tahun. Namun untuk tiket keretanya sendiri saja itu hanya 150.000 sampai dengan 350.000 untuk eh setelah 3 tahun ke depan, sedangkan selama 3 tahun ke depan itu 125 sampai 250.000. Dan kita sendiri masih belum tahu apakah rakyat Indonesia benar-benar akan sangat menggunakan ini, Apakah karena terlihat Ya. gitu, kita Pak? itu lebih diutamakan buat yang pebisnis bukan sih Pak? Oke. Baik. Ya, jadi kamu intinya mempertanyakan nih bermanfaat atau enggak sih kan untuk rakyat sama untuk negara gitu kan? Kira-kira negara untung di mana, rakyat untung di mana gitu kan? Nah, Iya Pak. jadi tadi saya terusin ya. Jadi cerita tadi kan baru kalau kan gitu saya bilang kalau dibangun oleh pemerintah itu pihak yang terlibat. Terus kalau dibangun oleh BUMN itu yang terlibat. Ini nggak melibatkan Cina nih kalau 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 presiden bangun bangun kereta bisa sendiri gitu. Masalahnya kita nggak bisa bikin kereta cepat ya. Iya. Teknologinya teknologi datang dari luar. Waktu itu pilihannya kan Jepang sama Cina. Jepang itu sudah ngasih tahu biayanya sekian, terus minta jaminan pemerintah gitu, jaminan pemerintah. Terus ditolak sama Indonesia karena alasan itu, karena Cina menawarkan hanya swasta yang dealing sama swasta. Jadi nggak ada jaminan pemerintah, nggak minta uang pemerintah Cina nih ngomongnya gitu pada saat itu. Ya, jadi Jepang minta itu nggak dikasih, kemudian Cina nggak bilang kita swasta aja gitu. Oke ya, paham nih. Kalau kamu punya kontrak ngerjain sesuatu, ya kan berdasarkan kontrak kan. Kontrak nggak bisa dirubah seenaknya kan. Misalnya kontrak kamu suruh bikin rumah, rumah kamu harganya 1 miliar dibikin. Terus tiba-tiba tukang bilang, nggak bisa nih Pak, harganya 1,5 miliar. Bisa begitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak kan bisa. gitu loh. Tapi ini bisa nih yang Cina nih hebat kan. Jadi ini masalah sebetulnya. Kalau diperiksa itu sudah masalah tuh. Masa bisa kontrak dirubah kayak begitu? Kan harusnya Jepang yang menang kalau mau ikut kontrak sekarang. Jangankan dijamin sekarang. Sekarang uang APBN dipakai. Bayangkan coba. Sekarang katanya APBN-nya mau disita kan untuk pasti bayarin bunganya yang dari utang dari Cina. Jadi saya tambahin ya, karena pakai teknologi luar, nggak, nah ini lagi nih, kalau negara kita kaya nih, kalau misalnya kita nih orang bener nih, presidennya sehat ya, kalau sehat ya, kan ngapain bikin kereta kereta
cepat begitu kalau nggak punya apa-apa. Bayangin, uang nggak punya, teknologi nggak punya. Bayangkan ya, teknologi nggak punya, uang nggak punya. Teknologi yang minjem, uangnya minjem. Wah, gila kan itu? Gila nggak tuh? Jadi kalau nanya tadi untungnya untuk siapa? Ya untuk yang nyuruh aja kali ya. Omong kosong lah untuk rakyat ya. Kalau Orang dari yang saya baca sih, argumentasi pemerintahnya itu apa? eh, eh, proyek ini sih bisa menghubungkan antara Bandung dan Jakarta yang menjadi sentra bisnis utama di Indonesia dan tingkat belanja modal proyek dalam negeri karena pembelanjaan proyek untuk kereta cepat Jakarta Bandung ini pakai dari dalam negeri semua Pak. Iya, Mana bisa ditambah pakai dalam eh, negeri? Gimana gimana? ya eh saya lanjutin yang Faris tadi, itu Ya, tuh dianggap akan lebih membantu pembangunan karena kan Jakarta sama Bandung itu dianggap dua sentral bisnis di Indonesia. Nah, dari yang perjalanannya 3 jam itu akhirnya bisa dipersingkat tuh 30 menit, akan mempermudah proses bisnis di Indonesia dan pembangunan kereta cepat ini akan menguntungkan UMKM di Indonesia yang terutama di sektor pembangunan sih. Kayak yang beli bahan bangunannya itu ada di Jakarta sama di Bandung, itu lebih diutamakan dan menaikkan apa perekonomiannya di masyarakat sekitar Jakarta sama Bandung, Pak. Kalau yang saya baca juga. ya. Itu kan baru katanya kan ya. Baru katanya, baru analisis-analisis katanya. Nah, itu kan dibuktikannya nanti ya kalau misalnya kereta cepatnya terbangun. Tapi waktu membangunnya sudah tadi masalah kan. Jadi udah Iya, saya bilang tadi pembangunan masalah berarti itu kosnya besar. Tadi yang benefit-benefit tadi itu bisa hilang dengan yang fakta sekarang. Fakta sekarang itu ya fakta yang sekarang ini sudah membuat rusak BUMN kan. Kereta api jadi rugi, Wika jadi rugi, perkebunan jadi rugi karena harus nanggung utang. Udah gitu utangnya juga harus ditanggung oleh APBN. Karena nggak mungkin BUMN nanggung sendirian, bangkrut bisa mati itu BUMN. Ya, iya. nah kamu pernah ngutang nggak? Saya tanya kamu pernah utang nggak? Pernah? Kamu punya utang nggak sekarang, Faris? Punya? Enggak sih Pak. Enggak. Kamu punya utang belum? Coba nanti kamu punya utang, setengah mati itu keluar dari utang. Ya, asal kamu tahu aja. Kalian tuh sebetulnya kalau utang mau dilunasin itu sulit. Sulit lah. Kalau orang sudah berutang ya, kamu beli rumah utang beli apa utang, keluar dari utang itu sulit sekali. Saya jamin itu kalau kamu udah berani-berani berutang, pasti kamu keluar utang sulit. Nah, yang bisa itu kamu tutup lubang gali lubang. Jadi dari utang tutup lagi dengan utang, tutup lagi dengan utang. Ya, karena kamu tuh kalau udah berutang berarti kan, kalau orang udah biasa utang nih, biasanya nih, karena kamu pengen sesuatu lebih besar, pendapatannya kurang, jadi berutang kan. Nah, kalau kamu nanti bisa nutup utang, misalkan pendapat kamu naik gitu, berarti pengeluaran kamu akan lebih naik lagi. Gitulah kira-kira. Indonesia juga berpikir begitu, bahwa nanti kan bisa bikin utang lagi. Karena saya punya kepinginan kan, saya mau bikin ini kayak tadi kamu bilang, oh bikin kereta cepat, menghubungkan gini teorinya, meningkatkan perekonomian Jakarta-Bandung. Kan bisa aja berargumentasi gitu kan. Bisa kan? Nanti kamu bilang, nanti kita bikin kereta api cepat Jakarta-Surabaya, kan udah nanggung cuma di Bandung gitu kan. Kenapa nggak ke Surabaya? Bikin lagi itu kan. Iya, Nggak punya uang nih, kamu kamu jadi attitude-nya itu seperti itu. Kayak setiap pemimpin pengen sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Dia nggak mikir bagaimana yang namanya dibanggakan itu adalah kita hidup dengan aman, tentram, damai gitu kan, yang nggak sampai harus membuat ini dampaknya ya. Kamu tadi kan untung tuh kalau ekonomi, kalau ada pengeluaran ya. Kalau kamu ada proyek di mana-mana, kamu bikin rumah nih yang gampang, tukangnya senang dong. Tukang-tukang di tempat sekitar kamu yang jualan material senang dong, pasti untung dong, ya nggak? Ya, Pastilah semua proyek pasti menguntungkan seseorang, tapi dampaknya dihitung nggak? Dampaknya ya, dihitung nggak? Dampaknya yang pertama gini, kalau kamu bikin rumah, ya emangnya dampaknya ke istri kamu kalau kamu punya istri kan, ke anak kamu kan, nggak bisa dong uangnya untuk beli-beli yang lain.
kan untuk bayar itu rumah kan gitu. Apalagi eh, rencana balik modalnya itu 40 tahun dan Iya yang makanya gitu loh. yang Kalau menurut kalau itu sih mereka gini ya, kalau soal rencana balik apa kembali modal itu, rencana kembali modal itu kan memang pemerintah nggak ada tujuannya adalah untuk keuntungan cepat itu nggak ada kalau pemerintah sih setahu saya nggak begitu. Dia lebih untuk misalnya tujuannya untuk keadilan, untuk pemerataan. Jadi perekonomian yang maju itu perekonomian siapa? Tadi pertanyaan yang benar tuh. Kamu kan tadi ngomong UKM. Memang udah dengan kereta cepat UKM bisa untung dari mana? Itu yang perlu ditanya. UKM terlibat di kereta cepat tuh di bisnis apa? Kereta cepat itu menguntungkan orang-orang yang punya uang. Jadi orang yang punya uang bisa bisa lebih untung lagi bisnisnya gitu. Kalau UKM coba buktikan sama saya. Dari bisnis dari UKM itu dapat dari mananya sehingga dia bisa akan untung gitu. Jadi eh, bicara soal ini ya tadi kamu kan lagi membahas nih untung untuk siapa? Ya jelas kalau dari sudut keuntungan bukan untuk BUMN, bukan untuk pemerintah kan. Sekarang tanya lagi untuk UKM. Saya tanya Iya, UKM-nya yang mana gitu. Untuk rakyat kecil, yang kecil yang mana? Rakyat kecil nggak mungkin bisa naik itu gitu. Atau cepat. Jadi siapa yang untung? Cina yang untung kan? iya lebih ke Cina sih Pak. Apalagi itu utang-utangnya berbunga terus kan, Nah, tiga koma makanya. empat persen. Bayangin teknologinya dipakai kan? Kemudian dapat uang. Wah, double-double itu untungnya Cina. Itu yang bego siapa ya? Nggak tahu. Mereka dokter-dokter, apalah segala macam di situ. Jenderal gitu kan. Terus bilang katanya untuk negara ini gitu. Negara yang mana Pak? Indonesia dibikin kayak begini. Indonesia punya kereta api gitu kan. Well, nanti kelihatan gitu kayak "Wah, Indonesia hebat ya. Coba bayangkan ya kalau nanti ada kereta api itu jalan ya. Terus kamu rasa bangga gitu. Oh Indonesia punya kereta cepat. Senang ya? Senang kita. Saya sih nggak senang. Saya akan Biasa aja senang sih tuh. Pak. Ya kalau saya senang. Kalau itu kereta bikinan orang Indonesia. Saya Iya. senang gitu loh. Kalau nggak pakai utang ke Cina, saya senang. Tapi kalau misalnya kamu punya mobil Mercy di rumah gitu, itu dari utang ya, dari utang kamu tuh, itu Cina. Terus kamu banggain, saya kayak ya, saya hebat gitu kan? Saya sih enggak gitu. Saya enggak merasa itu. Ya itu lah. Jadi yang penting sekarang persepsi orang Indonesia ini mau dibodohin nggak gitu? Mau dibodohin nggak dengan adanya kereta itu nanti dibilang sukses pemerintah ini? Gimana tuh? Kamu bilang sukses nggak? Saya sih enggak. menurut saya lebih ke gengsi sih Pak. Kalau Ya kalau saya buat tanya aku. kamu, Faris. Kalau misalnya kereta itu ada, kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Ketika saya tahu kereta ini memang dibuatnya melalui hutang dan perusahaan itu akan menjadi tanggungan negara kita. Tentu saja saya kurang bangga, nggak bangga. Kereta ini teknologinya nggak ada dari Indonesia. Itu teknologinya dari Cina. Kecuali ada nanti abis ini yang bangun Indonesia gitu. Indonesia langsung pintar bikin kereta cepat. Nggak ada tuh omongan itu kan? Nggak ada kan? Nggak ada ngomongannya nggak ada tuh bilang nanti teknologi diambil orang Indonesia. Nggak ada kan? Ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Yang ada cuman tadi dibilang UKM akan maju, ekonomi maju kan. Nggak usah ada kereta api juga maju. Kamu bikin aja yang lain. Iya. Pembangunan yang lain yang bisa pakai dana negara aja gitu ya Pak. Iya, yang bikin teknologi Indonesia aja maju juga. Masa nggak maju? Kamu bikin aja mall di mana di sekitar situ atau bikin pasar apa, kegiatan apa, kayak kejuaraan apa lah di situ kan. Bikin apa kejuaraan eh, apa kayak Indonesia apalah yang keren-keren itu yang bikin rame. Pokoknya bikin keramaian, tapi semuanya dari Indonesia. Pasti pasti meningkatkan perekonomian kan. Kalau nggak ada kegiatan rame, ekonomi nggak bisa maju. Jadi kamu nih, kalian-kalian mahasiswa ini, pikir bikin kegiatan apa gitu yang bisa membuat berputar ekonomi. Kalian yang dari kecil-kecil ini, dari UKM gitu, yang baru-baru, bikin maju gitu. Ajukan proposal ke pemerintah. Kalau kalian gagal, nggak apa-apa kalian gagal. Cina aja bisa gagal, BUMN. Kenapa kamu nggak boleh gagal?
Gitu mikirnya gitu. Yang penting kamu ajukan proposalnya, ada sistemnya, ada pertanggungjawabannya. Kalau soal gagal kan bukan hanya kamu yang nggak bisa gagal. Perusahaan BUMN juga bisa gagal. Yang miliaran itu mau perlu dananya. Paling kalau kamu UKM bikin kegiatan perlunya berapa puluh juta sih. Gagal mah biasa aja. Tapi kalau ada yang sukses, alhamdulillah kan. Gitu kan kalau mau memajukan UMKM nggak perlu kereta cepat lah. Apalagi melalui hutang. Itu makanya pakai hutang lagi gitu. Jadi Eh, nggak ada tuh. ya, saya mau melanjutkan lagi nih Pak soal utang. Jadi eh, kalau kita lihat utang Indonesia nih sepertinya terus bertambah ya Pak. Maksudnya rasionya. Jadi Iya. eh, dari yang saya baca tuh di tahun 2014 utang pemerintah itu kan 2.608 triliun dengan PDB-nya itu 24,7%. Sedangkan Hmm. untuk Desember kemarin tahun 2022 itu sudah 7.733,99 triliun Hmm. eh, dengan utangnya itu 39,57%, Pak. Nah, eh, ini kira-kira sebanding nggak sih, Pak, kalau yang kita lihat dari pembangunan infrastrukturnya di Indonesia sama peningkatan utang kita gitu. Salah satunya kan yang tadi itu ya, apa namanya, kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Hmm. Oke. Nah, ini yang menarik nih kamu menanyakan tentang jumlah utang ya, utang utang luar negeri Indonesia. Jadi utang luar negeri yang berutang dengan dolar apa ya dengan dolar. Utang luar negeri itu maksudnya berutang dengan mata uang asing gitu maksudnya. Ya. Ya, itu apa eh, dicatat tuh di monitor ya. Terus karena ada ukurannya tidak boleh lebih dari 30% PDB misalnya gitu kan. Eh, karena ada aturan begitu. Nah, ini yang saya ajak kalian tuh kalau mau riset ya. Coba lihat tuh. Itu kan ada aturan tuh kayak itu namanya kalau di dalam accounting itu debt covenant ya. Dalam perusahaan itu namanya debt covenant. Kamu nggak ngerti, saya nggak tahu kamu ngerti nggak? Maksudnya covenant itu perjanjian hutang. Jadi eh, jadi debt covenant itu adalah perjanjian antara owner ya shareholder sama manager. Manager tuh nggak boleh bikin hutang tanpa persetujuan shareholder ya. Jadi kalau dibilang kamu debt covenant-nya adalah 30%, berarti hubungan misalnya hubungan antara hutang sama shareholder itu mesti 30%. Kalau di pemerintahan itu perjanjian antara rakyat itu DPR sama pemerintah diatur tuh malah 30% gitu dari PDB berapa persen berapa jumlah PDB sebagai pembagi produk domestik bruto ya. Jadi produk domestik Indonesia berapa, pembagi itu pembaginya, kemudian yang di atasnya numeratornya utangnya, utang luar negerinya. Nah, itu dimonitor ya. Nah, saya sih curiga nih, eh, ya inilah accountant ya. Accountant tuh mesti gitu, suspicious. Karena kalau udah ada aturan dan utang tuh kita rasakan nggak pernah turun ya, utang mau naik terus gitu kan, karena mau bikin proyek institusional itu pasti definisi utangnya di, apa dikaburkan gitu. Caranya gimana? Supaya nggak dianggap utang pemerintah gitu. Jadi taruhlah jadi utangnya BUMN gitu. Jadi kalau BUMN yang utang nggak masuk dalam utang pemerintah, nah itu kan masalah tuh. Kalau datanya digabung dengan utangnya BUMN yang luar negeri itu sudah benar. Jadi tolong dilihat utangnya yang masuk hitungan utang pemerintah yang kamu tadi bilang berapa triliun itu masuk utang BUMN nggak yang luar negeri. Oke ya, paham ya? Jadi utang pemerintah ada utang yang Menteri Keuangan yang utang. Itu pasti utang pemerintah, nggak mungkin itu bisa keluar dari definisi itu kan. Terus BUMN, berapa banyak BUMN kan Indonesia itu punya. Coba dilihat utang luar negerinya berapa. Itu harusnya digabung tuh, jadi utang pemerintah. Satu lagi nih, satu lagi ya untuk dapat total utang.
Kita sekarang pemerintah kita sering sekali ngeluarin obligasi kan, tahu Iya, obligasi pemerintah kan? Karena iya Pak. itu tadi harus harus nutup utang yang besar itu kan, harus nutup utang 1.000 triliun setiap tahun. Dari mana uangnya? Nggak mungkin dari pajak kan, pajak untuk bayar bayar pegawai. Jadi dia bikin obligasi, obligasi pemerintah. Dia jual ke masyarakat. Emang jual di Indonesia? Coba lihat yang beli siapa di Indonesia. Kalau yang beli itu asing, itu sama dengan utang luar negeri dong. Oh iya Paham? iya iya paham Kalau Pak. yang Paham. beli asing itu berarti juga utang luar negeri dong. Iya betul Pak. Cuma Jadi dikaburkan sebagai obligasi. iya dia bukan sebagai obligasi karena jual di pemerintah. Padahal kan pemerintah bisa bisa ngomong ke luar negeri, gue nggak bisa utang ke lo ya. Tolong lo beli obligasi gue, nanti sama lah aturannya gue ngikutin lo lah apa gitu. Lo nyuruh gue apa, gue ikutin deh gitu. Bisa gitu kan. Iya iya iya. Betul Pak. Jadi kalau mau bener ngitung total utang, kamu hitung tuh utangnya ke Menteri Keuangan yang dalam dolar, utang BUMN dalam dolar, sama Mm-mm. obligasi yang dijual ke asing. Nah, totalin tuh. Itu Oh total pemerintah, utang pemerintah. berarti masih Dan banyak ya. saya yakin Tahu. lebih daripada yang tadi itu yang dev covenant-nya. Itu bisa jadi riset kalian tahu nggak? Itu bisa jadi Oh risetnya accounting gitu. Karena hitung kan harus dihitung dulu itu. Jadi ini kalau kamu di accounting pasti nggak tahu deh kamu udah diajarin belum ya kayak earning management, udah tahu itu pengolahan laba. Pernah pernah tahu bahas itu bahwa salah satu teori accounting yang terkenal dalam dalam penelitian itu adalah bahwa manajer itu suka ngelola laba kan supaya labanya kelihatan bagus, supaya dia dapat kinerja yang baik gitu. Nah, itu teori accounting yang sudah well established bahwa memang manajer itu kerjanya mau memanipulasi laba supaya kelihatan bagus. Itu udah banyak buktinya, ya. Karena mana ada manajer yang mau dibilang labanya jelek kan? Dia ngelola lah gitu, supaya kelihatan bagus. Iya. Gitu. iya Pak. Nah, ini sama manajer di pemerintah pusat tuh ini nih, karena hutang dimonitor, dia kelola lah hutang. Jadi Iya Pak. manipulasi hutang. Oh, keren tuh. Saya belum pernah ada yang baca tuh. Saya mau tuh kalau ada penelitian sama saya tuh. Terus saya Iya Pak. bimbing lah gitu. Ini dengan utang yang tadi rasionya 40%-an tadi ya Pak. Itu tuh sebenarnya masih Iya, dianggap aman tuh Pak sama Menteri Keuangan. Tapi iya, itu berdasarkan peraturan yang udah dari tahun 2003. Eh, iya. Ya itu tadi saya bilang kan. Yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa utang pemerintah maksimal itu 60%. Nah, ini Ya, sebenarnya masih sesuai nggak sih Pak? 60% itu layak untuk batas aman gitu. ya kalau itu ekonom yang jawab ya. Artinya 60% nggak. Tapi jawabannya sebetulnya aman nggak aman itu adalah gini. Pertama, tingkat bunganya berapa tuh dengan 60% kan? Kita pendapatannya berapa? Ya, ini udah ilmu ilmu memang nih ilmunya ekonom ya. Eh, eh, Berarti yang Anak dihitung adalah accounting ya. kesampaian bayarnya Pak. Iya, kalau kita counting itu cuma dilihat dari Kesanggupan. interest ratio kan. Ya, Oh, kalau dalam perusahaan tuh biasanya interest earn ratio kan berapa ratio antara bunga dengan kalau kita lah perusahaan kan pendapatan, tapi kalau pemerintah kan berarti selisih lebih uangnya punya selisih lebih berapa. Jadi sebelum bayar bunga, revenue pajak itu dikurangi sama biaya-biaya gaji sebagainya itu berapa berapa kali bisa bisa mengcover itu. Semakin tinggi semakin aman. Jadi kalau ratio-nya kecil nggak aman, gitu aja Novel jawabannya. hmm, Kalau kita accounting begitu jawabannya. Jadi semakin kecil dia nggak aman. Jadi kalau kita bukan dari debt ratio itu yang tadi yang 60% dari PDB gitu. Itu lebih ke ekonom tuh. Ekonom akan ngitung seperti itu. Jadi ya kalau kalau ekonom biarlah ekonom yang menjawab. Tapi kalau kita sebagai accountant, ya kamu bandingin aja interest earn ratio-nya Indonesia bandingin sama Singapura, sama Malaysia gitu. Sekali lagi itu penelitian itu bisa jadi penelitian juga menunjukkan aman nggak? Tapi pertanyaannya sama itu kan, pertanyaan penelitian tuh kan, aman nggak kita itu?
akuntan jawabnya gimana? Dari interest and ratio gitu. Apa? Oke Pak. Baik kalau gitu. Saya rasa cukup ya. Enggak, gimana? Ada lagi? Iya, udah cukup sih Pak untuk pembahasan kita. Seru ya Pak untuk pembahasannya. Makasih Ya, juga ya, Pak udah mau jadi narasumber kita. ya, sama-sama. Semoga sukses ya buat kalian ya. Ya, Ayo, kita, jangan mau tunduk sama Cina ya. Bikin sendiri apa-apa. So, kita nggak perlu lah bangga dengan teknologi orang lain kalau kita nggak terlalu perlu ya. Kita masih bisa kok berjalan dari Jakarta Bandung. Banyak pilihannya gitu. Nggak perlu ini apa. Sekarang nggak usah kereta api. Teknologi mobil juga sebetulnya kita bisa, tapi nggak punya kemauan gitu. Masa bikin? Nggak usah bikin mobil. Bikin jarum aja masih Cina. Masa bikin jarum aja nggak bisa. Bikin korek, korek kuping misalnya, korek kuping. Masa mesti dari Cina juga. Itu aja. Masa itu juga bilang membangun ekonomi KM. Ada aja lah negara kita. Ya mudah-mudahan kita punya pemimpin yang baik ya. Insya Allah. Pemimpin ya, yang adil yang bersama kita di tahun 2024. oke, kalau begitu. Terima kasih Pak Bambang untuk ilmu dan banyak masukan-masukan untuk kita juga. Semoga di kemudian hari bisa bermanfaat. Amin. Kalau begitu, kami sudahi ya Pak. Eh, Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.